Para tetua juga menoleh ke belakang dari keterkejutan keterampilan bertarung tingkat dunia dan memandang Xiao Yan dengan rasa ingin tahu lagi. Xiao Yan merasakan banyak mata penasaran, menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit dan dengan enggan menggelengkan kepalanya, memikirkannya, bagaimanapun, masalah pemakaman iblis bukanlah rahasia, dan dia berkata, masalah ini harus datang dari pemakaman setan, berbicara tentang reruntuhan kuno. Xiao Yan mengatakan sesuatu tentang pemakaman iblis secara kasar, tentu saja, beberapa penyembunyian, seperti darah iblis, hantu, termasuk tripod obat dan resep yang dikirim oleh Kaisar Iblis, secara alami tersembunyi. Kemudian, dia berbicara tentang perpaduan kekacauan, dan membawa Xiao Qi untuk menemukan keluarga iblis darah untuk mengembalikan perintah iblis darah. Selama periode ini, keputusan roh darah dan penyerapan inti sihir disembunyikan. Lalu, semua orang tahu. Patriark King menerima Blood Demon Order dan menjadi Kaisar Iblis baru. Dia mengirim keterampilan bertarung kelas dunia dan membawa orang untuk menyelesaikan krisis rakyat Xiao. Itu saja, kata Xiao Yan, merentangkan tangannya dan mengangkat bahu. Para tetua di sekitarku bisa mendengar mata mereka jatuh. Pada saat ini, mereka mengerti mengapa orang berjubah hitam dari roh iblis harus mendapatkan Xiao Yan. Mereka tidak cukup kuat, dan mereka memakai kibao. Tentu saja, mereka cemburu. Keluarga iblis darah ini benar-benar pelit. Xiao Yan memberi mereka manfaat yang sangat besar untuk membantu mereka naik tahta kaisar. Mereka hanya memberi Xiao Qi keterampilan bertarung, dan Xiao Yan tidak mendapat manfaat sama sekali. Penatua itu sedikit kesal. Xiao Yan tersenyum pahit dan dengan cepat berkata, Kaisar Iblis Tua membantu saya dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 2, dan King Haoran membantu saya dipromosikan menjadi Kaisar Bintang 3. Bukankah itu cukup baik? Xiao Yan sibuk membela King Haoran. Saya menyembunyikan banyak hal sendiri, tetapi jangan biarkan King Haoran memiliki reputasi buruk, tetapi King Haoran telah banyak membantu dirinya sendiri, dan Xiao Yan selalu berterima kasih kepada King Haoran. Ya, keuntungan ini tidak kecil, sebaliknya, saya telah mengkultivasi diri saya ke Samsung Fighting Emperor. Saya tidak tahu tahun atau bulan berapa. Xiao Wutian menggema. Metode rahasia apa yang dimiliki iblis mereka untuk mempromosikanmu dengan begitu cepat? Beritahu kami dengan cepat. Xiao Long jelas penasaran dengan metode promosi setan. Ini aku tidak tahu. Saat itu, aku tidak tahu apa-apa. Aku hanya merasakan gelombang energi mengalir ke tubuhku, dan yang lainnya tidak jelas. Mungkin sesuatu yang tidak diketahui metode rahasia. Xiao Yan menanggapi dengan antusias. Xiao Long langsung kecewa. Pada saat ini, terdengar langkah kaki di pintu masuk aula, dan suara Xiao Qi terdengar, kakek, Xiao Yan telah pergi. Xiao Qi bergegas masuk dengan tergesa-gesa. Begitu saya memasuki aula, saya langsung melihat Xiao Yan duduk di kursi terakhir, dan wajahnya langsung memerah karena malu. Sentuhan rasa malu meninggalkan Xiao Yan sendirian. Semua orang kecuali Xiao Yan dan Xiao Li tertawa terbahak-bahak. Rasa malu di wajah Xiao Qi menjadi lebih makmur, dan dia berlari ke Xiao Li dengan tergesa-gesa, bersembunyi di dalam Xiao Li seperti seorang gadis kecil. Ternyata Xiao Qi tahu bahwa hari ini adalah gereja Presbiterian. Dia tahu bahwa Xiao Yan tidak mengetahui tanggal yang ditetapkan oleh gereja Presbiterian, jadi dia ingin melihat apakah latihan Xiao Yan sudah selesai. Khawatir, saya bergegas ke aula keluarga untuk melapor. Siapa tahu tidak ada tempat untuk mematahkan sepatu besi. Orang yang Anda cari ada di depan Anda, dan wajahnya memerah. Sedikit prem merah itu indah. Xiao Yan tiba-tiba merasa kering, dengan tanda-tanda api di tenggorokannya dan di bawahnya, dan dengan cepat menundukkan kepalanya, matanya melayang-layang. Bagaimana? Kamu tahu pria yang mengkhawatirkan dirimu sendiri? Hahaha. Xiao Long paling suka menggoda Xiao Qi. Di matanya, Xiao Qi tidak berbeda dengan cucunya. Saat ini,
Xiaoyan cukup tersentuh. Rasa dirawat selalu begitu manis dan bahagia, dan Xiao Qi terkoyak oleh celah di hatinya. Jika ada sedikit penolakan di hatinya sebelumnya, sekarang saya bersedia. Diterima. Yah, lihatlah Kier malu. Kier, kamu datang tepat hari ini untuk mendiskusikan pernikahanmu dengan Xiaoyan. Undangan dari semua pihak telah dikirim, kalian berdua lihat apa lagi yang ditambahkan. Xiao Li memandang Xiao Qi, dan kegemarannya dipenuhi dengan kata-kata. Xiao Qi sangat malu saat ini, di mana saya bisa berbicara. Xiaoyan tersenyum dan menggaruk kepalanya. Dalam hal ini, diharapkan Xiaoyan, yang pada dasarnya tidak sebaik Muna. Ini kita semua menuruti rencana kakek. Xiaoyanmu menunggu lama dan akhirnya berbicara. Xiao Li tertawa dan mengangguk, tampaknya sangat bahagia. Oke, masalah ini tidak akan dibahas. Keempat tetua akan mengikuti aturan lama. Tenang, itu pasti adegan yang hidup. Xiao Wutian sangat senang mendengar bahwa masalah itu diserahkan kepadanya. Hal ini menunjukkan bahwa hambatan sebelumnya harus benar-benar dihilangkan. Ya, Xiaoyan, semuanya ada di sini, Xiao Qi ada di sini, dan beritahu kami, apa rencanamu? Xiao Li sangat memperhatikan pertumbuhan Xiaoyan, jadi dia ingin tahu apa yang dipikirkan Xiaoyan. Semua orang memandang Xiaoyan, Xiao Qi bahkan mengangkat kepalanya dengan tenang. Xiaoyan ditanyai oleh pertanyaan mendadak ini. Jika Anda ingin mengatakan, dia benar-benar belum. Sudah kurang dari setahun sejak dia datang ke daratan Doudi, banyak hal telah terjadi. Bahkan situasi dasar Dio sudah terlambat untuk dipahami, apalagi situasi seluruh benua. Jam berapa untuk membuat rencana? Hanya ketika saya pertama kali tiba dia berpikir untuk membangkitkan Xiao Xuan dan bertanya kepada Xiao Li tentang kebangkitan jiwa yang tidak lengkap. Jika tidak ada yang salah, saya ingin menemukan klan narkoba. Jawab Xiaoyan. Oh, coba pikirkan. Kamu menyebutkannya padaku saat pertama kali datang ke sini. Apa namanya Xiao Xuan, kan? Xiao Li mengingatnya. Xiao Xuan. Xiao Qi tiba-tiba berbicara. Ada apa, Kier? Apakah kamu tahu Xiao Xuan ini? Xiao Li memandang Xiao Qi ke samping. Aku tahu, aku tumbuh bersama Xiao Xuan sejak usia muda, tapi sayangnya dia gagal menyerang kaisar dan jatuh. Kata Xiao Qi sedikit sedih, tapi kebenarannya masih ada, terutama sentimental. Xiao Li memandang Xiao Qi dan Xiaoyan, dan tiba-tiba tertawa. Saya mengatakan bahwa nama Xiao Xuan sangat akrab. Saya mendengarnya dari Kier. Anda tidak berbicara tentang orang yang sama. Tidak sama. Xiaoyan berbicara tentang pria yang juga disebut Xiao Xuan di daratan. Xiaoyan, berdasarkan pengetahuan saya khawatir hanya apoteker yang memiliki cara, tetapi saya mendengar bahwa apoteker itu sangat misterius dan sangat sulit ditemukan. Tapi itu bagus. Ngomong-ngomong, keluarlah dan alami Dizu akan menguburmu kapan kamu akan mulai. Xiao Li jelas mendukung Xiaoyan, dan pelukan hangat tidak akan pernah meninggalkan elang terbang. Aku bahkan tidak tahu arah mana yang harus dicari. Xiaoyan menjawab dengan sangat jujur. Pergi ke Diwan Zhou. Itu adalah tempat paling makmur di seluruh benua. Ia memiliki kota terbesar di benua itu. Yang kuat berkumpul dan ada banyak informasi. Ada baiknya kamu menemukan klan narkoba. Namun, bahayanya juga besar. Oh, aku takut bahkan tidak menjaga pintu. Xiao Li menyarankan kepada Xiaoyan, dan ketika dia berbicara, dia dengan jelas menunjukkan rasa kelemahan dan frustrasi. Xiaoyan sangat terkejut. Meskipun dia telah melihat kekuatan keluarga iblis darah, tetapi sekarang mendengarkan Xiao Li mengatakan bahwa menurut kekuatan keluarga iblis darah, dia hanya dapat tinggal di zona marginal prefektur Diwan. Itu bisa dibayangkan. Memikirkannya, dia berkata, kalau begitu kita akan berangkat setelah pernikahan, Kier tidak akan pergi denganku, dia akan merawat kakek di rumah.
Kakek, lukamu membutuhkan seseorang untuk diurus. Xiao Yan juga tidak menyadari bahwa gelarnya menjadi Xiao Qi telah berubah secara tidak sengaja. Xiao Qi mendengarkan, wajahnya memerah, dan menatap Xiao Yan dengan malu, hatinya manis. Cedera saya, tidak masalah, pada dasarnya saya pulih. Saya hanya merasa bahwa perhatian saya tidak mudah untuk berkonsentrasi akhir-akhir ini. Mungkin lebih melelahkan. Saya akan baik-baik saja untuk sementara. Saya baik-baik saja jika saya melakukannya, jangan pergi. Dizhou juga tidak tenang. Baru-baru ini, kekuatan besar lainnya mulai bersaing untuk mendapatkan sumber daya mineral. Xiao Li memberitahu Anda sedikit tentang situasi terkini di Dizhou. Orang-orang tidak memiliki semangat untuk mendukung mereka, dan mereka tidak dapat mengubah langit. Ketika pernikahan Xiao Yan, kami berdiskusi dengan Kaisar Ming. Ngomong-ngomong, saya baru saja memurnikan obat, tapi saya tidak dapat memusatkan energi saya, dan saya biasanya hampir tidak melewatkannya. Sebenarnya gagal beberapa kali. Sepertinya harus dibudidayakan. Xiao Long masih sangat berani. Oke, datang ke sini hari ini, kembali dan persiapkan pernikahan antara Xiao Yan dan Qi Er. Melihat semua orang telah mencapai diskusi yang erat, Xiao Li memerintahkan semua orang untuk bubar. Beberapa hari kemudian, hari pernikahan Xiao Yan dan Xiao Qi resmi tiba. Lentera merah dari seluruh negara Xiao digantung tinggi, penuh kegembiraan, dan suasana bahagia dan meriah menyelimuti wajah semua orang. Pagi-pagi sekali, semua pemain kuat di Dizhou datang ke Daoxi berturut-turut, dan kerumunan itu penuh dengan orang. Xiao Yan mengenakan kerudung merah kecil, cabang bunga emas kecil di kedua sisi, dan bunga sutra merah cerah di bahunya, mengenakan jubah merah bersih dan rapi di tubuhnya, lebih tampan dan tampan, berdiri di depan pintu keluarga untuk menerima pengunjung. Terima kasih kepada para tamu yang datang ke Hershey. Pengunjung terus mengalir, Xiao Yan tersenyum, dan lelah menyapa. Karakter Xiao Yan tidak cocok untuk acara seperti itu. Pada titik ini di hati Xiao Yan, kedua Qianying masih menjulang dari waktu ke waktu, dan senyum Sun Er dan Cai Lin terus melayang di benak mereka. Untuk Xiao Qi, Xiao Yan memang memiliki beberapa bantuan halus dan perasaan tidak jelas. Tetapi jika bukan karena Xiao Li dan Xiao Long yang menyerahkan hidup mereka untuk menyelamatkan diri dan mengatur hubungan keluarga dengan perintah leluhur mereka, dengan karakter Xiao Yan, mungkin mereka tidak akan setuju. Xiao Qi, dia terlihat sangat cantik hari ini, dia terlihat sangat cantik, dia cantik, dan penatua Chen akan menyukainya. Di kamar kerja mendandani pengantin wanita, sesosok cantik duduk di depan cermin, memujinya di sekitar para gadis sambil membantu berdandan. Xiao Qi di cermin, menggambarkan lukisan polos dengan ringan, sudah penuh dengan rasa malu, dan keindahan yang halus seperti kembang sepatu di dalam air, rasa malu di bulan, dan sulit untuk dijelaskan. Nyatanya, hati Xiao Qi sudah sangat jatuh cinta pada Xiao Yan. Meskipun keduanya telah bersama untuk waktu yang lama, mereka telah melarikan diri. Dengan pemahaman yang mendalam, penampilan Xiao Yan mengejutkan dan mengaguminya. Lambat laun, hati Xiao Qi menjadi terikat dan bergantung pada Xiao Yan. Bakat dan kekuatan Xiao Yan, serta temperamennya yang unik, membuat Xiao Qi terpesona. Xiao Qi melihat dirinya di cermin, menantikan masa depan yang bahagia, dan senyum bahagia melambai di wajahnya yang memerah, dan wajah yang seperti riasan membuat gadis-gadis itu iri. Long Yan, hari ini adalah hari kegembiraan Xiao Yan, tidakkah kamu keluar dan menyapa? Di menara roh virtual Zishen, Shan Lao melihat ke sisi yang telah sepenuhnya dipulihkan dan berkata. Setelah jeda, Shan Lao menatap Long Yan yang berbicara lama, dan berkata, hari ini Xiao Yan akan menikahi seorang gadis untukmu. Apakah kamu benar-benar ingin pergi keluar? Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak akan keluar? Long Yan bertanya, menoleh ke belakang. Shan Lao menggelengkan kepalanya, tersenyum, dan tampak tak terduga. Long Yan tidak lagi berbicara, dan dia sedikit ketakutan,
dan tubuhnya melesat keluar dari menara Zichen Suling. Cahaya keemasan tiba-tiba melintas di samping sisi Xiaoyan, dan bentuk manusia ilusi itu perlahan mengeras. Munculnya Long Yan membuat takut Xiaoyan, tapi untungnya tidak ada orang di sekitar saat ini. Long Yan? Kenapa kamu keluar? Xiaoyan bertanya dengan heran. Orang tua itu memintaku untuk keluar, dan mengatakan bahwa kamu menikahkanku dengan seorang gadis hari ini, dan memintaku untuk datang ke Daoxi. Long mengerucut dan berbisik. Xiaoyan tersenyum tak berdaya, mulut Nunu, menoleh, memberi isyarat ke Long Yan untuk masuk. Mata Long Yan melihat ke arah yang ditunjukkan oleh Xiaoyan. Persis seperti titik pendaftaran yang menjadi tanggung jawab Xiao Wutian. Para tamu yang datang ke Hexi memberikan hadiah. Lama berhenti, berbalik dan berjalan. Xiaoyan mengerutkan kening, dan bocah itu memberinya sesuatu. Long Yuan berjalan mendekat. Xiao Wutian secara alami tidak mengenalnya, tapi dia dengan sopan melengkungkan tangannya. Long Ling berdiri di sana dan menggali untuk waktu yang lama. Cahaya keemasan tiba-tiba muncul di tangannya, dan sisik naga dengan tekstur metalik muncul di tangan Long Ling. Ini hadiahku. Long Yan menyerahkan sisik naga kepada Xiao Wutian, dan baru saja akan mengatakan sesuatu, Xiaoyan bergegas mendekat dan menatap Long Yuan, menyeret Long Yuan pergi. Dia tidak ingin mengungkapkan identitas Long Yan, dan pantat Long Yan diikuti oleh Xiaoyan. Xiao Wutian memegang sisik naga di tangannya, dan para dewa tidak menjawab untuk waktu yang lama. Ini ternyata sisik naga. Sisik naga adalah bahan tambahan yang sangat baik untuk produksi paku bagian dalam bermutu tinggi. Terkejut, saat para tamu memasuki venue rombongan demi rombongan, waktu berlalu sedikit demi sedikit, orang-orang dari beberapa kekuatan besar di Dizhou juga berdatangan. Orang pertama yang tiba adalah suku iblis fantasi, masing-masing dengan sulaman totem berbentuk ular di lengan baju. Xiao yang tersenyum dan menyapanya di masa lalu, dan Xiao Wutian menerimanya dan mengatur tempat duduk Anda. Hubungan antara iblis ajaib dan Xiao relatif umum, tetapi belum ada konflik langsung antara kedua ras tersebut. Pengunjung adalah tamu dan perlu memperlakukan satu sama lain dengan sopan. Belakangan, genosida juga datang, memberi selamat satu demi satu. Xiao Wutian dan Xiao yang juga tersenyum di resepsi, menyambut mereka untuk mengatur tempat duduk, anggur harum, dan keramah tamahan. Ucapan selamat yang akrab terdengar, dan Kaisar Ming tiba bersama beberapa tetua di lembah Tianming. Xiao Yan dengan cepat menyapanya dan menyapanya dengan antusias. Kaisar Ming Senior, kamu juga di sini. Biarkan aku menjadi pemiliknya. Kamu akan dipromosikan dengan kecepatan ini. Tidak akan lama lagi aku akan memanggil seniormu. Mingdi menepuk bahu Xiao Yan dan tertawa. Jelas, dia sudah mengetahui promosi Xiao Yan ke Samsung. Hal dou-dou. Xiao Yan tersenyum malu dan berkata, lansia bercanda. Yang lebih muda berutang kata terima kasih kepada senior terakhir kali. Pada saat dia keluar dari kuburan iblis pada waktu itu, jika tidak ada berita dari Kaisar Ming tepat waktu, saya khawatir Xiao Yan telah jatuh ke tangan roh iblis. Dalam hal ini, Xiao Yan berterima kasih kepada Kaisar Ming. Kaisar Ming melambai dan tersenyum. Hal kecil, seharusnya begitu, jangan lupa bahwa kamu masih murid Tian Minggu saya, haha. Baiklah, pergi dan jamu tamu lain, kamu tidak suka tamu. Selesai, bawa beberapa tetua masuk. Di kejauhan, beberapa sosok berlumuran darah muncul, dan atmosfer segera mengeras. Melihat sosok-sosok ini, mata Xiao yang sedikit menyipit, dan dia bergumam, Yi Jiao, saya tidak menyangka orang-orang Yi Jiao akan datang lagi. Xiao Yan mengepalkan tinjunya, tapi memikirkannya. Hari bahagia hari ini, biarkan permusuhan dikesampingkan, dan Rong akan menghitung lagi nanti. Senyum kembali ke wajahnya dan dia menyapanya. Orang-orang dari agama Yimo jelas juga memiliki banyak kecemburuan terhadap Xiao Yan. Mereka baru saja terhibur setelah beberapa kata hiburan. Meskipun hubungan antara agama Yimo dan orang Xiao tidak baik atau bahkan bermusuhan,
Mereka juga merupakan 5 kekuatan besar di Dizhou. Haha, adik laki-laki, tidak menarik untuk memberitahu saya tentang upacara pernikahan, bukan? Saya saudara laki-lakimu. Sebuah celah angkasa muncul di langit, suara keras dan mendominasi terdengar, beberapa sosok merah darah perlahan muncul, pemimpinnya adalah Kaisar Iblis King Haoran yang mengesankan. Kemunculan King Haoran yang tiba-tiba segera menimbulkan sensasi di seluruh orang Xiao. Semua tamu keluar dengan ekspresi keheranan dan mengagumi sikap kekaisaran langka yang jarang terlihat di zaman biasa. Adik laki-laki dan kakak laki-laki King Haoran mengejutkan setiap tamu, berspekulasi tentang hubungan di antara mereka, melihat ke arah mata Xiao Yan mulai berubah. Kaisar Iblis, tetapi mungkinkah yang disebut orang kuat di Dizhou berhenti dengan raksasa super lumpuh yang dapat mengguncang seluruh benua? Dia dan Xiao yang disebut saudara dan kaisar. Ada gelombang di kerumunan. Xiao Li dan Xiao Long juga bergegas keluar. Keduanya adalah aula tinggi pengantin hari ini. Mereka seharusnya tidak keluar untuk menerima tamu, tetapi di hadapan King Haoran, mereka harus keluar untuk menemui mereka. Saat ini, Xiao Yan sangat malu. King Haoran tidak diundang, yang tidak terduga oleh Xiao Yan. Meskipun Xiao Yan memiliki kesan yang baik pada King Haoran, di hati Xiao Yan, hubungannya sebelumnya dengan King Haoran hanyalah sebuah kesepakatan. Jika dia tidak bisa berbicara tentang persahabatan, dia berterima kasih atas uluran tangan King Haoran kepada orang-orang Xiao. Sekarang setelah transaksi selesai, saya adalah anak manusia, tetapi pihak lain adalah Kaisar Iblis dari Iblis, dan tidak ada persimpangan. Sebagai ras manusia, orang Xiao secara alami tidak dapat mengundang Kaisar Iblis King Haoran, bukan hanya karena permusuhan antara ras manusia dan iblis, tetapi juga karena status mereka yang sama sekali tidak setara. Oh, ini. Kakak King, ini. Xiao Yan menggaruk lehernya dengan canggung, lalu bertanya-tanya, bagaimana kamu mendapatkan beritanya, kakak? Xiao Yan harus mengalihkan topik pembicaraan. Putramu, jika aku merasa tidak nyaman, aku telah mengatur seseorang di Dizhou untuk memperhatikan berita orang-orang Xiao. Aku benar-benar tidak tahu tentang pernikahan putramu. Lupakan saja, jangan pedulikan putramu, datang saja dan minum beberapa minuman dengan saudaramu sekarang, kata King Haoran sambil tersenyum. Lihat senior. Xiao Li berjalan dan menyembah King Haoran. Tidak perlu melihat upacaranya. King Haoran dengan cepat membantu Xiao Li, kaisar sepadan dengan saudara laki-laki Xiao Yan, tetapi tidak harus seperti ini ketika klan tumbuh. Pembagian undangan adalah pengaturan terpadu dalam klan. Jika tidak baik, tolong tanyakan juga pada Kaisar Iblis Haihan. Xiao Li dengan cepat menjelaskan untuk Xiao Yan. Patriark takut, Kaisar saya mengerti bahwa Kaisar saya tidak diundang dan berharap tidak ada yang tiba-tiba. King Haoran sama sekali tidak memiliki rak Kaisar Iblis. Xiao Li tahu dengan jelas bahwa King Haoran sangat sopan, jelas karena Xiao Yan. Kalau tidak, Kaisar Agung akan sangat sopan kepada orang-orang Xiao-Xiao, dan dia akan menjawab dengan tergesa-gesa, klan ketakutan, dan Kaisar Iblis ada di sini, tetapi saya orang-orang Xiao merasa terhormat. Itu adalah cinta Kaisar Iblis untuk Xiao Yan. Haha, kepala Xiao, kamu memiliki murid Xiao yang baik. Kata-kata King Haoran jelas berarti bahwa dia datang di hadapan Xiao Yan. Saat ini, hampir semua tamu dikelilingi oleh King Haoran, dan matanya penuh kekaguman. Melihat semakin banyak orang, King Haoran berkata kepada Xiao Li, Tuan Xiao, bagaimana kita akan berbicara? Baiklah, tolong, Kaisar. Xiao Li dengan cepat memimpin jalan. Yah, aku maju. King Haoran menoleh untuk menyapa Xiao Yan dan membawa suku itu ke Xiao Li, dan kerumunan juga bubar, tetapi Xiao Yan ada di kerumunan di benak orang lain, statusnya telah meningkat kembali, dan banyak kekuatan diam-diam memikirkan bagaimana berteman dengan orang-orang Xiao dan meningkatkan kerjasama setelah kembali. Setelah itu, beberapa orang kuat datang untuk memberi selamat satu demi satu, menjelang tengah hari, dan orang-orang hampir sampai. Saat ini,
Saya khawatir tidak kurang dari 1.000 orang di aula. Di sini hampir semua tokoh kuat dan bermartabat di Dizhou berkumpul, dan kemegahannya cukup besar. Jamnya sudah tiba. Di aula yang bising, saya tiba-tiba minum dengan keras, dan seluruh aula hening sejenak, dan mata semua orang beralih ke tengah meja depan aula. Tolong Gao Tang! Xiao Li dan Xiao Long berjalan perlahan ke tengah meja depan, keduanya dengan kegembiraan yang tak terkatakan di wajah mereka, dan duduk di 2 kursi yang telah ditempatkan. Xiao Li adalah kakek Xiao Qi. Xiao Yan tidak memiliki kerabat di sini dan digantikan oleh guru Xiao Long. Berkilauan, sebulan berlalu. Qi, kita sudah menikah selama sebulan, dan kurasa aku harus pergi ke Diwanzhou, kata Xiao Yan dengan lembut memegangi pinggang Xiao Qi. Akibat belenggu Xiao Yan, Xiao Qi tiba-tiba memerah dengan rona merah di wajahnya, dan sudut mulutnya sedikit melayang. Meski menikah selama sebulan, Xiao Qi selalu malu saat disentuh oleh Xiao Yan. Maka kamu harus menjaga dirimu sendiri. Diwanzhou tidak kalah mampu dari Dizhou, kembalilah lebih cepat. Xiao Qi berkata kepada Xiao Yan dengan lemah, suaranya penuh pesona. Mendengarkan kata-kata Xiao Qi, Xiao Yan mau tidak mau memikirkan Kaoru. Ketika dia meninggalkan daratan semangat juang, Kaoring pernah mengatakan kepadanya, ini tidak seperti semangat juang daratan, jadi saya bisa lebih menjaga diri sendiri. Setelah kembali kepada Tuhan, Xiao Yan tersenyum dan mengelus kepala Xiao Qi dan berkata dengan lembut, tenang, aku akan kembali secepat mungkin. Setelah Xiao Yan berkata, dia memeluk Xiao Qi dengan erat. Setelah beberapa saat, Xiao Yan melepaskannya. Aku akan memberitahu kakek mereka. Kemudian dia pergi ke samping tempat tidur dan menekan utusan yang lebih tua. Aula rakyat Xiao. Kakek, aku akan pergi ke Diwanzhou, kata Xiao Yan kepada Xiao Li. Xiao Li mendengar kata-kata itu, memandang Xiao Qi di sebelah Xiao Yan, sedikit mengernyit, lalu berbaring lagi, menghela nafas dan tersenyum. Siap? Sekarang setelah kamu membuat keputusan, lakukanlah. Dizhou tidak dapat menahanmu, keluar saja dan berkeliling. Tapi kamu sendiri harus berhati-hati. Diwanzhou tidak lebih baik dari Dizhou. Di sana, tidak ada apa-apanya dengan kekuatanmu saat ini. Perintah Xiao Li. Xiao Yan mengangguk. Kemudian, seorang penatua dan Xiao Qi mengirim Xiao Yan dan berdiri di pintu masuk orang-orang Xiao. Xiao Yan, berhati-hatilah saat kamu keluar. Kamu bisa mengambil resep ini dan memperbaikinya saat kamu punya waktu. Xiao Long datang dan menepuk pundak Xiao Yan dan menyerahkan beberapa resep kepada Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum, berterima kasih padanya, dan memasukkannya ke dalam ring. Xiao Li datang, memegang cincin nadi tangannya, dan berkata kepada Xiao Yan, ada 100.000 koin emas di dalamnya, bawalah. Oh, ya, Xiao Yan, tolong pergi ke Modu dan berterima kasih kepada Xie Mo Huang. Kali ini, Kaisarmu memberi kami wajah orang-orang Xiao dan memberi kami banyak hal yang sangat kami butuhkan ore. Terima kasih banyak. Xiao Li tiba-tiba teringat ini. Kali ini, King Haoran bisa memberikan hadiah yang luar biasa kepada orang-orang Xiao. Meskipun biji ini tidak terlalu berguna bagi raksasa seperti iblis, mereka terlalu penting bagi Xiao. Sumber daya pasukan Xiao dan Dizhou bukanlah bijinya. Oke, saya akan pergi ke Modu dulu, hanya untuk memahami situasi prefektur Diwan dari saudara King. Xiao Yan mengangguk dan setuju. Baiklah, ayo pergi. Jangan khawatir tentang hal-hal di rumah. Hati-hati saat keluar. Xiao Li merasa bahwa dia hampir bertanggung jawab. Kakek, leluhur, kalau begitu aku pergi, Kier tolong jaga semuanya. Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua. Xiao Qi memandang Xiao Yan dengan penuh kasih sayang, dengan senyum di wajahnya, menahan air mata, dan berjalan ke Xiao Yan, berbisik, ingatlah untuk kembali lebih awal. Kelompok itu mengirim Xiao Yan ke pintu keluarga. Setelah Xiao Yan mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, dia berbalik dan menunjuk seperti pisau, membuat pukulan ringan, dan celah ruang gelap muncul.
Di bawah mata semua orang, wujudnya menghilang. Di antara celah-celah di ruang angkasa, Xiao Yan bukan ikan di kolam. Aku hanya berharap untuk tidak kembali seperti Patria. Xiao Li menatap Xiao Yan yang menghilang dan bergumam di mulutnya, membawa kembali beberapa kenangan. Tubuh Xiao Yan terlempar ke ruang hampa, dan cahaya bintang redup muncul dari waktu ke waktu. Dalam benaknya, peta di atas lapisan pemurnian menara Zichen suling melintas. Xiao Yan mengunci arah, kekuatan jiwa meledak, tubuh berputar dalam jangkauan yang luar biasa, dan lari, di belakangnya meninggalkan jarak yang panjang jejak energi.